Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sastra, ini dari Ketua KKM ya, KKM. Kemudian ada Bu Dini, Kaprodi Vokasi. Kemudian ada beberapa tim yang juga hadir di ruangan ini yang saya banggakan. Bapak Ibu mahasiswa program vokasi manajemen administrasi pemerintahan desa ya dari PPDI ya, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Siang ini sengaja saya buka channel yang buka jalur untuk membuka komunikasi ya, karena kan ada banyak tuh masuk ke saya nih Pak Sastra, ada yang nanya A, nanya B, nanya C dan seterusnya. Jadi kalau sporadis itu agak repot yang jawabnya ya. Jadi silakan manfaatkan momen ini, nanti dengarkan penjelasan dari panitia KKM dan sifatnya komunikasi saja supaya memperoleh kejelasan, termasuk mungkin ada permohonan dan lain-lain nanti itu disampaikan di sini, dan supaya dalam waktu singkat ada penyelesaian gitu ya. Kalau ada persoalan itu ada penyelesaian. Baik, itu sebagai pengantar Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Sastra memberikan arahan teknis ya, paparan teknis terkait kegiatan KKM. Pada Pak Sastra dipersilahkan. Baik. Terima kasih Pak Babai atas kesempatannya. Bapak Ibu, suaranya jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak, tapi kurang besar Pak. Cek. Nah ini jelas kalau gini. Wah, itu Ya, kedengeran jelas Pak. Ya udah kita pakai handphone saja Pak. Siap. pakai handphone. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi kita ulangi lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Babai Juendi selaku Direktur Vokasi Universitas Primagraha, yang saya hormati Ibu Dini selaku Kaprodi di program Vokasi PG, rekan-rekan panitia KKM tahun 2021 di Universitas Primagraha, Bapak Ibu semua peserta, calon peserta KKM atau mahasiswa PPDI, program PPDI di Vokasi Universitas Primagraha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina Wasafina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya, dan kita juga mudah-mudahan berdoa bersama rekan-rekan kita yang masih belum bisa bergabung, rekan-rekan kita yang dalam kesempatan kali ini mungkin saja dalam keadaan sakit bisa segera dipulihkan, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini juga bisa cepat berlalu sehingga proses pembelajaran atau perkuliahan di Universitas Primagraha secara khusus maupun aktivitas keseharian kita secara umum ini juga bisa berjalan seperti sedia kala begitu. Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya mungkin mewakili rekan-rekan panitia atau dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Primagraha menyampaikan beberapa hal teknis terkait dengan penyelenggaraan KKM yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus ini. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kegiatan KKM ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Haji Babai merupakan salah satu kegiatan atau program yang sangat penting dan
mungkin saja bisa dibilang tidak bisa digantikan begitu ya dengan kegiatan yang lainnya karena sifatnya yang sangat khusus begitu. Bagi mereka yang memang terdaftar atau sedang mengikuti proses pembelajaran di strata 1 atau sarjana itu wajib mengikuti atau telah melaksanakan kegiatan KKM sebelum nanti proses pada penyusunan tugas akhir. Oleh karenanya kegiatan KKM ini sifatnya memang wajib dan hampir sama dengan mata kuliah gitu. Nah, KKM sendiri ini nanti juga tercantum di dalam transkrip nilai yang mungkin nanti Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu sudah lulus. Sehingga memang pada masa pandemi ini beberapa universitas tetap melaksanakan KKM walaupun dengan berbagai macam metode begitu ya, tetapi penyelenggaraan KKM-nya tetap dilaksanakan begitu. Nah, terkait dengan pelaksanaan KKM di tengah pandemi, sebetulnya UPG juga mempunyai pengalaman di tahun yang kemarin, tahun 2020 kita juga tetap melaksanakan kegiatan KKM di tengah-tengah masa pandemi. Walaupun memang kondisi pandeminya mungkin tidak sekritis sekarang lah. Kalau kita mengikuti beberapa informasi di media, memang kondisi COVID sekarang ini kan cukup memprihatinkan ya Bapak Ibu begitu. Tapi paling tidak kita semua punya pengalaman dalam pelaksanaan KKM di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, hal teknis lain yang ingin disampaikan pada pelaksanaan KKM ini di tahun ini adalah bahwa KKM tahun ini dilaksanakan hibrid, jadi penggabungan antara dua metode daring dan metode luring gitu. Jadi offline dan online digabungkan gitu. Kalau pada tahun 2020 kemarin itu 2 hari untuk offline atau luring, 5 hari dilaksanakan secara daring. Namun berdasarkan dari evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia pada tahun yang lalu, banyak masukan yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan KKM 2 hari di lapangan itu kurang begitu efektif untuk dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi program kerja yang sudah disusun. Karenanya, berdasarkan rapat terakhir panitia, kita memutuskan bahwa pelaksanaan luring atau tatap muka di lapangan itu selama 3 hari, yaitu hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan bahwa tahun ini KKM mengambil tema pemulihan ekonomi di masa COVID-19 ya. Pemulihan ekonomi masyarakat di masa COVID-19. Oleh karenanya dari panitia kita mencoba membuat program unggulan yang disebut dengan warung MDGs gitu. Warung Masa Depan Gemilang. Jadi ada project atau ada output berupa kewirausahaan yang dimasukkan ke dalam program kerja di masing-masing kelompok. Jadi mungkin nanti pelaksanaannya ada 2 nih Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada program kerja yang memang disusun oleh kelompok masing-masing dan ada program kerja yang dititipkan oleh kampus melalui panitia agar bisa dilaksanakan oleh peserta KKM di tahun ini. Salah satunya yaitu adalah kaitan dengan warung MDGs tadi. Nah, warung MDGs ini insya Allah nanti akan ada di beberapa kecamatan ya, lokasi KKM begitu. Jadi satu kecamatan nanti akan mendapatkan satu proyek untuk penyusunan dan pembuatan warung MDGs ini. Nanti secara teknis mungkin nanti kita bisa sharing ya lebih dalam ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan KKM ini kita beralih di daerah Serang Utara ya. Gitu ya. Kalau sebelumnya kita pernah melaksanakan di daerah Waringin Kurung, kemudian 2019, 2020 kita laksanakan di Lebakwangi, Bontang, Tirtayasa sampai ke Tanara ya Bapak-Bapak ya. Nah, tahun ini kita ambil di daerah utara begitu.
yaitu di daerah Petir, kemudian Pamarayan dan Cikesal. Insya Allah nanti dari masing-masing kecamatan itu akan diambil sebanyak 4 desa saja nanti dipilihkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima pamflet atau flyer yang disebarkan oleh kampus ya atau oleh panitia begitu Pak. Nah seharusnya memang kegiatan pendaftaran itu ditutup pada tanggal 27 gitu ya. Kemudian tanggal 31 ini kita sudah pembekalan dan pembagian kelompok gitu. Cuma karena memang kemarin kita masih terkendala pada persoalan teknis sehingga pendaftaran KKM tahun ini diundur sampai tanggal 5 sampai tanggal 3 Agustus. Jadi diundur sampai tanggal 3 Agustus 2021. Dan alhamdulillah ini rekan-rekan dari prodi yang lain dan fakultas lain sudah mendaftar. Kita hanya tinggal menunggu rekan-rekan yang dari PPID nih. Mudah-mudahan rekan-rekan dari PPID ini bisa segera mendaftarkan diri dan bergabung di kegiatan pelaksanaan KKM ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Babai tadi, bahwa kalau KKM ini mata kuliah yang lain gitu ya, tidak bisa digantikan dan bersifat kekhasan begitu. Karena kalau Bapak Ibu masuk di magister gitu ya, atau pasca sarjana S2 S3 udah nggak akan nemu lagi KKM. Jadi sayang kalau misalkan tahun ini Bapak Ibu tidak bisa mengikuti KKM karena pasti di tahun berikutnya akan wajib untuk diikuti begitu. Jadi untuk mempercepat akselerasi yang dilakukan oleh Pak Direktur Vokasi, maka kemudian program PPID ini diakomodir untuk mengikuti KKM di tahun ini agar di tahun berikutnya Bapak Ibu semua bisa fokus begitu ya terhadap penyelesaian dari program-program akademik yang lainnya. Mungkin secara teknis nanti ada Pak Warek 1 yang akan menjelaskan kira-kira persoalan akademik gitu ya. Saya hanya pada kapasitas menjelaskan teknis kegiatan KKM di tahun 2021 ini. Nah, adapun pembayarannya sebetulnya Bapak Ibu kan sudah mengikuti ya sosialisasi yang awal itu, mungkin karena belum puas sehingga masih banyak pertanyaan nih dari Bapak Ibu semua, kayak seperti itu. Nah, untuk anggaran di tahun ini sebesar Rp1.450.000. Tetapi kalau kita hitung atau rasionalisasikan, sebetulnya angka 1.100.000 itu akan kembali kepada Bapak Ibu semua. Jadi panitia sebetulnya secara teknis ya, ini saya terbuka saja nih kepada Bapak Ibu PPID nih. Kalau ke mahasiswa reguler dan NR, Pak Babai saya sudah buka ini Pak Babai. Ini rahasia dapur. Kenapa? PPDI. Oh, PPDI ya. Ya maaf Pak. siap. Oh, ini maaf ya. PPDI ya. Iya, PPDI. Nah, PPDI. Nah, sini saya buka nih dapur panitia KKM nih ke program vokasi aja nih Pak. Kalau yang prodi lain kita tidak buka begitu ya. Dan dari anggaran 1.450.000 itu sebetulnya 1.100.000 itu kembali lagi kepada peserta nantinya. Walaupun tidak berupa uang, tetapi dikembalikan berupa barang. Seperti misalkan atribut, kaos, kemudian jaket, topi, kemudian akomodasi pemberangkatan dan penjemputan. Jadi 2 kali nih, saat pelepasan nanti dan penjemputan. Kemudian ada subsidi program yang kita berikan untuk setiap kelompok nantinya dengan besaran 1 juta ya Bu. Salah ya. Kemudian juga akan diberikan tadi untuk warung MDGs. Jadi warung MDGs itu nanti itu dikelola oleh kelompok di kecamatan masing-masing, ya seperti itu. Jadi nanti kalau di total ya sekitar 1 jutaan itu akan kembali lagi berupa barang. Jadi nanti peserta dapat buku panduan, sertifikat, jaket, KKM, topi, kaos, spanduk kelompok, kemudian plakat ya. Plakat ini nanti diserahkan kepada desa ya yang bersangkutan, itu kita juga sudah sediakan. Sehingga nanti kalau misalkan mau ada kenang-kenangan lain yang diberikan oleh kelompok itu beda lagi gitu. Tapi panitia menyiapkan plakat ya untuk masing-masing
masing-masing kelompok. Kemudian ada subsidi kegiatan ya, sebesar 1.500.000. Kemudian konsumsi ya, nah transport peserta dan subsidi warung MDGs tadi. Warung MDGs warungnya, bentuk warungnya begitu seperti warung kaki lima begitu ya, tapi terbuat dari bahan apa ya? Besi lah gitu ya, atau stainless begitu, saya kurang paham ya. Nah itu Bapak Ibu semua. Jadi kalau dihitung-hitung panitia itu hanya mengelola sebesar 350 yang itu dialokasikan untuk akomodasi panitia gitu. Dan pembimbing kayak seperti itu. Nah itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan anggaran. Nah saya berharap Bapak Ibu semua jika ada nanti yang mau ditanyakan kami silakan dipersilahkan. Nah kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan terakhir. Kemarin ada pertanyaan, Pak bagaimana kalau misalkan peserta ini belum bisa memenuhi pembayaran ketika waktu pendaftaran itu sudah akan ditutup. Nah panitia mengeluarkan 2 kebijakan. Yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan bahwa waktu pendaftaran kita undur nih sampai tanggal 5 Agustus. Jadi masih ada kesempatan nih. Karena kemarin tuh kita tutup mau tanggal 26. Nah, banyak yang masukkan tanggal 26 belum gajian Pak, katanya begitu ya. Ini akhir bulan. Maka kita undur ke awal bulan di tanggal 5. Mudah-mudahan sudah bisa dipenuhi. Kemudian yang kedua terkait besarannya. Tidak harus dibayarkan 100%. Minimal itu 50%. Atau kalau misalkan 50% pun masih keberatan, masih kita berikan kelonggaran 500.000 Bapak Ibu. Jadi minimal biaya pendaftaran awal itu 500.000. Jadi 500.000 Bapak Ibu sudah bisa mendaftar KKM. Nah untuk apa 500.000 itu? Karena kita butuh untuk atribut Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak membayarkan uang pendaftaran di awal, maka panitia akan kesulitan untuk menyiapkan atribut begitu. Kan kita nggak mungkin ketika pelepasan beberapa atribut itu belum bisa diserahkan kepada Bapak Ibu begitu ya. Oke seperti itu. Jadi mohon kerjasama kepada Bapak Ibu semua. Nah terus sisanya dibayarkan berapa lama? Nah sisanya itu kami beri kelonggaran sampai sebelum waktu penutupan gitu ya. 1 minggu sebelum masa penutupan kami harapkan peserta sudah bisa melunasinya. Untuk apa? Ya tentu untuk tadi pemenuhan anggaran atau pelaksanaan penutupan ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini beberapa informasi yang bisa saya sampaikan dari panitia ya. Nah terakhir ada yang menanyakan apakah kelompoknya Pak bisa diatur nih yang kawan-kawan vokasi ini PPD ini dibuat satu kelompok. Tidak, jadi nanti kelompoknya akan digabungkan, dimix dengan beberapa prodi dan fakultas lain Bapak Ibu. Mungkin nanti dari program ini ada satu kelompok 3 atau 4 orang. Itu Pak bisa diatur tidak? Nah pendaftaran itu kan melalui website ya Bapak Ibu. Yang alamat websitenya kkm.primagraha.ac.id. Itu silakan Bapak Ibu bisa akses. Nanti Bapak Ibu mengisi. Nah pengelompokannya secara otomatis by system dari Pusdatin gitu. Jadi secara otomatis tidak ditentukan kelompoknya oleh panitia. Nanti secara acak akan dibentuk melalui pola-pola tertentu, misalkan keterwakilan program studi dan keterwakilan fakultas untuk satu kelompoknya. Satu kelompok itu terdiri sekitar 10 sampai 13 orang lah, gitu ya maksimal, ya seperti itu. Nah kemudian lagi ya, ini terkait dengan waktu. Bapak Ibu saya yakin kan semua sudah bekerja ya, punya kesibukan yang luar biasa di luar aktivitas akademik begitu ya. Bapak Ibu punya tanggung jawab dan tugas lain di luar begitu. Nah dari 3 hari itu berapa hari nih kira-kira Bapak Ibu misalkan bisa hadir mengikuti acara KKM.
Sebetulnya kalau dari panitia itu memang mewajibkan 3 hari Bapak Ibu, Jumat, Sabtu, dan Minggu itu. Tetapi nanti pelaksanaannya kami serahkan kepada masing-masing kelompok, begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan ketua kelompok dan dosen pembimbingnya. Misalkan Bapak Ibu hari ini atau minggu ini hanya bisa hadir 1 hari Minggu saja karena ada misalkan kegiatan yang mendesak. Silahkan dikomunikasikan dengan kelompoknya, kayak seperti itu. Kemudian minimal saja itu dalam 1 minggu itu 1 hari, itu sangat minimal betul. Tapi kami berharap Bapak Ibu bisa hadir di 3 hari luring tersebut. Jika seperti itu Bapak Ibu untuk teknis awal ya, nanti kita buka diskusi saja Pak Babai. Kira-kira apa yang mau ditanyakan dan apa yang mau didiskusikan. Mudah-mudahan kalau saya bisa memberikan gambaran nanti saya coba sampaikan, tapi kalau tidak mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya dan yang kurang berkenan gitu. Saya akhiri, al-haqqu rabbik wala takunanna minal muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sastra. Bapak Ibu silakan boleh nanti kirim chat ya, atau ditulis pertanyaannya nanti saya buka, atau langsung ya. Silakan dibuka untuk 3 orang penanya. Ini Pak M. Tohli nih ya, ini dari frekuensinya. Halo? Ada? Ya, silakan Pak Tohli. Mohon maaf sebelumnya Pak, karena jaringan di saya jelek tadinya. Jadi saya selama ini belum bisa mengikuti kuliah. Apa bisa ikut KKN gitu Pak? Halo? Halo. Ya mohon maaf nih karena jaringan di tempat saya jelek. Jadi selama ini saya nggak bisa mengikuti meeting Zoom, mengikuti mata kuliah. Jadi apakah bisa mengikuti KKN tersebut? Ya, Pak Tohli dari mana Pak? Dari Desa Cisalam. Oh, yang ini ya, yang grupnya Pak itu Pak Herman ya? PDI, iya. Pak Herman ya? Iya. Pak Hendra. Kabupaten Serang. Iya. Oh, yang iya Pak. Iya. Pak Suwarna. Oke, nanti soal ini saya ngobrol dulu dengan Pak Suwarna ya. Ya, siap. Oke ya. Jadi prinsipnya Pak Tohli itu PPDI Serang. Oh, Kabupaten Serang. Ya, saya kira dari Rangkas ya. Ya prinsipnya sih boleh ikut ya, karena ini wajib diikuti ya. Wajib diikuti. Nanti teknis mungkin kayak perkuliahan yang belum ditunaikan. Nah, itu nanti kita ada teknis itu di bagian akademik ya, Mbak Bu Dini mungkin barangkali nanti bisa jawab bagaimana teman-teman yang ketinggalan kuliah ini bisa apa namanya melakukan susulan atau apa seperti itu. Siap. Itu barangkali Ya, gitu aja untuk sementara, makasih. ya. Jadi kalau mau ikut silakan ikuti seperti teknis yang disampaikan oleh Pak Sastra tadi ya, misalnya pendaftaran dan seterusnya ya. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tohli ya. Silakan dari yang lain. Sepertinya udah jelas nih Pak Sastra. Pak Daud. Iya Pak. Pak Daud. Gini kan pelaksanaan tanggal 7 ya Pak ya? Pelaksanaannya. Iya Pak, tanggal 7 ya Pak ya? Iya Pak, sejauh Iya. ini kita Sementara bagi desa-desa yang melaksanakan pilkades itu gimana? Pilkades kan kita tanggal 8, terus kita ikut juga sebagai panitia gitu.
Otomatis kan di tanggal 7 itu kita banyak kesibukan karena itu kan ada monep dari kecamatan dan juga yang lainnya. Itu aja, Pak. Betul Pak, mewakili saja bahwa pelaksanaan Pilkades 8. Jadi kemungkinan 1 minggu pelaksanaan dan 1 minggu setelahnya itu panitia Pilkades itu masih disibukkan gitu Pak. Ya, silakan Pak Sastra, barangkali ini bisa menjawab. Baik, terkait pelaksanaan Pilkades, memang ini juga jadi bagian penting Pak yang dibahas di panitia ya, karena memang kita juga pelaksanaannya di Kabupaten Serang, di Petir, kemudian di Cikesal dan di Pamarayan, oke seperti itu. Nah, memang kita juga sedang menunggu nih kepastian. Ya, mudah-mudahan nih Bapak Ibu semua nih, karena semua dekat dengan unsur desa nih, mungkin ini infonya sudah valid nih Pak ya. Jadi Pilkadesnya dilaksanakan tanggal 6 ya Pak, tidak diundur. Tanggal 8 ya. Tanggal 8. 8. Insya Allah tidak. Ini insya Allah apa udah resmi nih Pak? Resmi Pak. Udah capek, Pak, udah capek. Udah capek. Oke, jadi udah resmi tanggal 8 ya Pak? Iya Pak. Calon. Oke. Baik, kalau sudah resmi Iya, tanggal 8. Terus. Resmi tanggal 8, memang gini Pak, tadi saya sudah sampaikan bahwa akan ada flyer selanjutnya Pak, untuk merevisi flyer waktu yang sudah disebarkan oleh panitia. Karena kan awalnya kita itu tanggal 26 itu penutupan Pak. 26 penutupan, tanggal 31 itu kita pembekalan dan pembagian kelompok. Nah, otomatis karena ini diundur, kita sampai pembukaannya itu sampai atau pendaftarannya sampai tanggal 5, maka kemudian tidak mungkin juga kita akan melakukan pelepasan di tanggal 8. Di kemungkinan nanti di atas tanggal 10, Pak. Karena nanti kita panitia juga perlu pengelompokan dan persiapan pelepasan. Nanti ada flyer ulangnya. Dan poin ini nanti saya sampaikan juga ke panitia. Begitu, Pak. Insya Allah pelaksanaan tidak akan dimulai di tanggal 7, tapi mundur sampai tanggal 10 ke atas. Untuk tanggal 10 ke atas itu siap kan, Pak? Sudah selesai ya? Punten Pak, kalau tanggal 10 itu masih itu Pak, paling maksimal 1 minggu setelah pelaksanaan itu Pak. Baik, nanti juga kita masukkan. Oke, yang penting jangan sampai nunggu kades terpilih dilantik Pak. Ya. Oh enggak Pak. Gitu ya Pak. Insya Allah, berarti 1 minggu ya dari teman-teman PPDI. Setelah pelaksanaan kan panitia itu berkewajiban melaporkan Pak ya, baik segi dari segi tahapan penyelenggaraan maupun dari segi SPJ-nya gitu Pak. Siap. Mungkin ya 1 minggu itu waktu yang ideal gitu Pak, setelah pelaksanaan itu. Siap. Kita akomodir Pak, berarti 1 minggu setelah Pilkades ya. Oke, nanti kita akan segera susun flyer yang baru menyesuaikan rekan-rekan PDI. Betul ya, Pak? PPDI betul, Pak. Nah, PPDI. Takut salah lagi saya, Pak. PPDI. Oke, yang penting rekan-rekan PPDI siap untuk mengikuti, begitu, Pak? Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan jangan sampai kita mengundurkan waktu, tapi teman-teman PPDI tidak ikut bergabung. Nah, ini kasihan nih Pak supirnya, udah nggak berangkat dulu kan gitu ya, penumpang nggak naik-naik Pak, gitu. Emang kendalanya Pak, PPKM daruratnya ini perpanjang nggak Pak? Insya Allah enggak Pak, karena Pilkades kan berjalan, masa KKM kalah sama Pilkades kan begitu Pak. PPKM Pak, PPKM darurat. Ada perpanjangan apa tidak, kita masih nunggu ini. Nah, untuk PPKM sendiri memang itu nanti kita kan menyesuaikan yang tadi disampaikan, kita cuma 3 hari di lapangan Pak. Jadi nanti ada buku pedoman dan buku pedoman itu sudah menyesuaikan dengan kondisi pandemi dan PPKM Pak. Dia nanti ada aturan di sana. Di buku pedoman. Iya, tadi yang banyak tadi. Begitu. Dan kita sebetulnya
sudah komunikasi juga dengan pihak kecamatan, dan pihak kecamatan sebetulnya sudah terbuka gitu Pak, sudah mau menerima kita sebetulnya begitu. Enggak Pak, terkait pilkades kan masih wacana kan nunggu PPKM level kitanya turun nih. Kalau Ya, Pak, ya makanya tadi saya coba tanya tuh Pak, kira-kira ini pilkadesnya diundur apa enggak tuh Pak. Karena yang tahu pilkades Kita lihat tanggal 2 Agustus saja sih. Tanggal 2 Agustus itu kan mungkin ada keputusan baru. nah, itu paling kita nunggu tanggal 2 itu Pak. Berarti Nah, kita begini. sama-sama nunggu. Enggak gini Pak. Kalau misalkan begini, kita tetap undurkan jarak 1 minggu di jadwal awal. Kalau toh memang misalkan ada perpanjangan PPKM dan ternyata gitu Bapak Ibu tetap harus terlibat pada kegiatan pilkades, maka akan ada dispensasi khusus untuk minggu pertama. Jadi kita pelepasan tetap di tanggal yang sudah ditentukan, tapi kan kita daring nih Pak, kita gabungnya di Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Nah itu Bapak nanti bisa tuh memilih salah satu dari hari itu, Bapak bisa hadir. Jadi nanti kita bisa dispensasi Bapak tidak ikut di acara pelepasannya, gitu. Tapi di kegiatannya tetap ikut. Kira bagaimana kalau solusinya seperti itu Pak Bapak? Karena kalau nunggu yang tidak pasti juga nanti kan kasihan nih rekan-rekan yang sudah mendaftar dari fakultas yang lain begitu Pak. Kalau harus kita undur-undur lagi begitu. Udah sepakat. Ya, menurut saya tadi saya kira jalan tengah ya Pak Sastra. Artinya dari pihak panitia kan memberikan tadi kelonggaran, misalnya ada pengunduran waktu misalnya. Lalu kalau ternyata memang tadi ada peraturan PPKM dan seterusnya, ya sepanjang pedoman itu kita kerjakan, saya kira tidak ada pelanggaran ya, gitu ya Pak Sastra ya. Dan teman-teman juga mohon untuk berjiwa besar ya, jiwa besar misalnya tadi dikasih waktu seminggu setelah pilkades ini tetap jalan, dan Bapak Ibu tinggal bagi waktu aja. Artinya dari panitia tetap dilakukan saja Pak. Itu artinya kan jangan mengeneralisir gitu ya. Belum tentu juga setiap orang tuh nggak bisa gitu kan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nah maksudnya kita kasih kesempatan bagi mereka yang memang punya luang waktu, bisa ikut di KKM, beberapa orang yang izin. Nah itu juga bagian dari dinamika ini, kegiatan seperti itu Pak Sastra ya. Jadi tetap dijalankan aja Pak. Misalnya udah dikasih tenggat waktu, kemudian ada kendala apa misalnya ya, kita ikut panitia aja gitu Pak. Begitu Pak. Baik, siap Pak. Jadi untuk waktu pendaftaran tanggal 5 Agustus ya Bapak Ibu. Sepakati kita terakhir. Iya Pak, kita arahkan juga Pak, mudah-mudahan teman-teman PPDI bisa secepatnya bergabung dan mendaftarkan Pak. Ya, baik. Maksudnya memang kita kan perlu ini membentuk kelompok Pak ya. Di minimal kita sudah bentuk kelompok dulu, nanti untuk waktu pelaksanaan kan kalau sudah kelompoknya sudah fix kan sudah enak gitu. Itu tinggal bicara teknis di lapangan gitu Pak. Gitu? Ya. Baik. Lainnya barangkali ada pertanyaan Bapak Ibu. Sepertinya sudah terjawab ya Pak Aswarna ya. Kemarin misalnya ada kendala di pembiayaan, ada kendala Pak kelompoknya misalnya, ada Pak lokasinya mau bisa nggak Pak di, nah kayak seperti itu ya. Nah jadi iya betul lah. Kalau bisa lokasi katanya kalau bisa dirubah mah Pak. Kenapa? Lokasi ya. Lokasi KKM-nya Pak. Kalau boleh nawar gitu Pak. Yang dekat-dekat dengan kantor. Iya Pak, gimana nih yang dari Rangkas Bitung? Nah, tuh Pak, mangga Pak Sastra. Yang dari Rangkas Bitung nih kasihan, kejauhan sambil kerja. Ya, silakan Pak Sastra. Baik.
Mungkin Bapak Ibu sekalian, memang untuk lokasi sudah ditentukan oleh panitia. Seperti yang sudah disampaikan di awal, memang kita awalnya 2019 menyasar daerah Waringin Kurung dan sekitarnya. Kemudian tahun 2020 Pontirta, Tanara dan sekitarnya. Dan sekarang 2021 ini yang ditargetkan di Petir, Pamaren dan Cikesal. Jadi daerah sana begitu Bapak Ibu. Nah untuk lokasinya sendiri apa bisa dirubah nih di tempat masing-masing? Sepertinya nggak bisa Pak. Lokasi tetap di sana di kecamatan tersebut begitu Pak. Kenapa? Karena ya tadi Pak, kalau misalkan kita harus mengakomodir ke semuanya ini dari tahun kemarin memang agak kesulitan pada akhirnya begitu. Jadi yang dari Rangkas, yang dari Tangerang, nanti yang Tangerang pengen di Tangerang, yang di Rangkas pengen di Rangkas gitu ya Bapak. Jadi nanti kita nggak ada titik temu, sehingga itu sangat sudah dihitung dan diobservasi. Jadi panitia sebelum menentukan lokasi itu sudah turun ke lapangan dan melakukan advokasi serta observasi gitu untuk kekuatan di sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, sehingga programnya kemudian dianggap cocok untuk dilakukan di sana begitu. Jadi untuk tempat mohon maaf ya tidak bisa ini lagi dirubah lagi begitu. Tetapi kalau misalkan tadi yang dari Rangkas Pak bagaimana? Nah memang gini Pak, pelaksanaannya karena 3 hari Jumat Sabtu Minggu, nah kita itu tidak menganjurkan, karena ini pandemi COVID juga ya Pak, kita tidak menganjurkan untuk menginap sebetulnya begitu. Jadi bisa dilakukan dengan pulang pergi. Tetapi kalau misalkan dipaksakan untuk menginap itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing kelompok begitu. Jadi kalau kita dari panitia nggak mengarahkan ke pembukaan posko begitu. Tapi kegiatan itu disentralkan di kantor kepala desa gitu ya yang menjadi lokasi KKN seperti itu. Nah tadi kalau kata Ibu, saya harus bolak-balik misalkan hari Jumat, Sabtu, Minggu, ini agak kesulitan. Saya hanya bisa hari Minggu. Nah Ibu tinggal komunikasi saja kok Bu dengan ketua kelompok dan dosen pembimbing. Saya yakin kalau komunikasi dibangun pasti ada jalan keluar juga ya seperti itu. Nah untuk peserta Pak tadi yang sudah saya sampaikan, peserta itu nanti terbagi dari ketika Bapak Ibu mendaftar. Jadi misalkan Pak Daud atau Pak Akbar daftar nih gitu ya dalam waktu berbarengan. Itu mungkin saja bisa masuk dalam satu kelompok. Atau misalkan Bu Saur. Jadi nanti yang mengatur sistem gitu ya di Pusdatin. Nah, tidak diatur oleh manual oleh panitia. Karena kejadiannya kemarin tuh banyak yang request Pak Babai gitu ya, terutama itu di kelas reguler gitu ya. Pak saya pengen sama adik saya katanya, ini adik saya Pak, suruh orang tua dijagain. Nah, ternyata pacarnya Pak Babai gitu, atau incarannya ternyata. Wah ini kan repot juga Bapak. Biar yang mengatur kelompoknya itu adalah sistem kayak seperti itu. Oke. Ya, tapi nanti kalau toh memang kelompoknya dianggap betul-betul terlalu jauh dan tidak tidak memungkinkan begitu ya karena satu dan lain hal, nanti kita bisa komunikasikan gitu Pak. Tapi sejauh ini kelompok yang akan dibagi itu secara sistem. Itu juga memudahkan panitia kok Pak. Jadi nanti kalau udah satu kelompok ini udah 13 orang, nah dia nanti langsung ke kunci Pak, pindah ke kelompok selanjutnya. Terus seterusnya begitu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sastra. Masih ada yang lain? Nah, kalau diam nih, ya silakan Bu Lilis. Ya, silakan Bu. Nama desanya Pak, kecamatan. Halo? Bu Lilis, gimana? Nama-nama desa Pak, per kecamatannya. Apakah sistem juga bukan atau? Ya. Nama-nama desanya Pak Sastra. Jadi apakah ini sudah bisa dipublish? Baik. Nah, untuk nama desa sendiri belum bisa kita publish, Pak. Jadi hanya baru kecamatannya saja. Di Kecamatan Petir, Kecamatan Cikesal dan Pamarayan. Untuk nama-nama desanya sendiri kita memang sedang coba nih intensif dengan pihak kecamatan. Jadi nanti rekomendasi dari kecamatan Pak juga mempertimbangkan pilkades tadi begitu. Jadi kan di kecamatan itu kan nggak semua juga menyelenggarakan pilkades ya Pak Bapak ya.
hanya Enggak, beberapa desa saja kan. Nah, maka mungkin yang akan kita pilih itu yang tidak menyelenggarakan juga Pak, supaya meminimalisir konflik di lapangan juga. Ini seperti itu Bu. Jadi mungkin bocorannya kalau nama desanya nih belum bisa kita bocorkan, tapi paling tidak clue-nya gitu, kisi-kisinya adalah desa yang tidak menyelenggarakan pilkades di kecamatan tersebut. Itu yang menjadi prioritas kita. Gitu. Ya, mungkin karena kita lebih menghindari ini ya Pak ya, Pak Sastra ya. Kalau asumsinya kalau desa yang sedang melaksanakan pilkades tentu suasananya hangat kali Pak ya. Jadi kalau ada peserta KKM khawatir jadi kena ini ya, ada dampak ya. Makanya dipertimbangkan untuk desa itu untuk desa yang tidak menyelenggarakan pilkades gitu ya Pak Sastra ya. Betul Pak, betul Ya. seperti itu. Oke, Bu Lilis, seperti itu ya jawaban dari Pak Sastra, jadi belum bisa dipublish. Saya sih masukannya begini dari apa program vokasi dari peserta ini, tentu semua orang ingin mencari sesuatu yang lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Gitu. Artinya ada banyak pilihan-pilihan gitu. Tetapi saya berharap apa yang menjadi keputusan panitia ini sudah menjadi bagian ya tadi tuh sampai observasi misalnya ya, ada berbagai macam pertimbangan. Mudah-mudahan ya kita tidak kita bisa ikuti ya, bisa ikuti dengan tadi tuh ya kita berjiwa besar saja ya. Meski tadi misalnya dari Ibu siapa Suartini ya, dari Rangkas ya, dari Rangkas. Nah saya kira kalau dari Rangkas Iya, kan Pak. ya strategis lah kalau di petir misalnya bisa jalur warung gunung apa gitu ya, tinggal Iya atur sih. waktu. Ya, Cuman waktunya itu, insya Allah lah bisa. nah mangga pokoknya saya yakin bisa, saya yakin bisa. Ini teman-teman ini orang-orang hebat kok di desanya ya, jadi udah terbiasa gitu bagaimana mengatur waktu yang cuma 24 jam itu menjadi banyak kegiatan. Itu namanya kompresi waktu itu ya, saya yakin lah itu, sehingga nanti mana kerja di desa mana kerja KKM itu bisa dua-duanya bisa dilakukan ya. Malah ini Pak Babai, saya sangat berharap pasti yang menjadi nahkoda ini dari PPDI, karena rekan-rekan yang rekan-rekan yang reguler nih, yang reguler ya Pak, yang NR, mahasiswa kita yang di kampus ini kan mereka belum punya pengalaman di desa. Betul Pak, betul. Yang bisa mengarahkan konseptor nahkoda itu saya yakin Bapak Ibu yang dari PPDI sudah mengenal betul kebutuhan desa gitu ya, dan yang lainnya gitu, perangkat dan yang lain. Jadi saya yakin sangatlah gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi informasinya ada keuntungan sih memang Bapak Ibu mengikuti KKM ini. Di satu sisi bila Bapak Ibu punya inovasi ya, inovasi bagaimana tata kelola desa yang bagus misalnya ya, membangun desa yang bagus, itu bisa dialih teknologi ya, artinya ditransfer ya, istilah transfer. Kemudian selain tadi terkait dengan inovasi, itu juga terkait dengan apa namanya bimbingan ya. Kan kalau mahasiswa reguler belum terjun ke masyarakat. Tapi kalau yang PPDI ini kan memang sehari-hari di desa gitu, ya kan? Sehari-hari di desa. Jadi secara komunikasi, secara apa namanya suasananya itu udah biasa. Jadi, nah saya berharap ini menjadi frontliner ya, yang ada di garis depan nih PPDI ini ya. Jadi karena udah mengalami langsung. Ya gimana Bu Lilis? Allah semoga lancar. Ya begitu ya Bu ya. Jadi gini, KKM tuh nggak cuma fisik ya. KKM tuh nggak cuma fisik, tetapi juga ya dalam tanda kutip otak ya. Otak tuh pikiran.
Jadi itu berbagi peran. Misalnya kalau teman-teman ini kan sudah banyak ilmunya nih mengelola desa atau berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah itu ditransfer sama anak-anak reguler, mahasiswa reguler. Jadi mereka secara teknis yang ya jadi badannya gitu kan, jiwanya itu ya teman-teman PPDI ini. Jadi ini berbagi perannya seperti itu. Jadi kalau dalam kelompok itu siapa yang punya konsep, siapa yang punya skenario, nah dia harus memberikan ya transfer ilmu itu sehingga dua-duanya jalan gitu. Karena jangan-jangan ya namanya mahasiswa kan judulnya mahasiswa aja kan. Nah, tapi kalau langsung terjun di masyarakat kan belum semuanya juga tahu seperti itu. Oleh karena itu saya berharap sih kehadiran PPD ini menjadi komunikasinya menjadi lebih cair gitu daripada mahasiswa baru kan startingnya kan agak-agak sulit gitu ya. Seperti itu sih saya kira. Setuju Pak Sastra? Silakan barangkali ada yang cukup ya. Punten Pak, barangkali ada teman-teman yang baru gabung terkait rincian biaya itu Pak yang disinggung untuk biaya KKM itu bisa dijelaskan ulang lagi Pak. Ya. Untuk ke teman-teman yang baru gabung tuh. Silakan Pak Sastra. Baik Pak, mungkin tadi Pak ya kaitan dengan pelaksanaan nih Bapak Ibu yang baru bergabung, pelaksanaan nanti kita KKM itu sekitar 1,5 bulan, tapi efektifnya tatap muka itu 3 hari, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan di luar hari itu, hari Senin sampai hari Kamis itu dilaksanakan secara daring gitu. Nah, teknis program apa saja saya yakin kalau Bapak Ibu ini kan sudah sering menerima mahasiswa ya Pak dari kampus-kampus lain kan mungkin datang ke desa Bapak Ibu nih untuk melaksanakan KKM. Jadi sudah mungkin itu sudah sangat dikenal oleh Bapak Ibu. Nah, untuk anggaran tahun ini kita itu anggarannya 1.450.000 Pak. Bapak Ibu, kita ulangi lagi 1.450.000 dan itu bisa dibayarkan dengan 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran yang insya Allah nanti dibatasi sampai tanggal 5 Agustus 2021. Batas akhir pendaftarannya tanggal 5 Agustus 2021 dengan minimal melakukan pembayaran sebesar 50% gitu ya, atau 500.000. Jadi kalau misalkan yang mau 50% silahkan, mau yang ambil 500.000 untuk biaya pendaftaran awal itu silahkan. Untuk apa? Keperluannya tentu untuk atribut ya Bapak Ibu, karena panitia perlu menyiapkan atribut yang harus dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Sisanya itu bisa dilunasi minimal 1 minggu sebelum acara penutupan. Jadi sebelum acara penutupan Bapak Ibu kita mintakan agar segera melunasi sisa dari pembayaran awal tersebut begitu. Nah, untuk fasilitas yang bisa Bapak Ibu dapatkan adalah yang pertama buku panduan atau pedoman, kemudian sertifikat KKM. Nah, sertifikat KKM ini kita usahakan tidak lama Bapak Ibu. Tahun kemarin itu pada pelaksanaan penutupan itu sudah dibagikan. Saya juga berharap tahun ini mudah-mudahan ketika acara penutupan sertifikat bisa langsung kita bagikan. Kemudian ada jaket, ada topi, ada kaos, ada spanduk. Nah, spanduk ini per kelompok ya Bapak Ibu. Nah, spanduknya cukup lah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada plakat. Kemudian spanduk ini Bapak Ibu, nih spanduk ini nanti spanduk yang di desa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di desa dari masing-masing kelompok nanti kita sediakan. Ada plakat juga yang nanti buat diserahkan kepada desa ya. Kemudian ada body bag ya. Body bag itu untuk membungkus tadi atribut tadi ya. Kemudian ada subsidi kegiatan. Ini per kelompok sebesar 1.500.000. Kemudian ada konsumsi pada acara pelepasan, ada transportasi. Transportasi ini antar jemput Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu kan punya kendaraan nih.
kendaraan pribadi ya, itu roda 4 ataupun roda 2. Nah, kita sengaja fasilitasi ini supaya bisa berangkatnya bareng Pak begitu. Silahkan mau digunakan mau tidak, yang penting panitia sudah menyiapkan untuk dana transportasi dari pelepasan tersebut. Jika seperti itu. Nah, untuk pelepasan awal dan terakhir penutupan. Itu kemudian ada warung MDGs. Nah, warung MDGs ini satu kecamatan satu. Satu kecamatan satu unit warung plus isinya, juga seperti itu. Ini tuh Pak yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan yang baru bergabung. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, pendaftarannya bisa dilakukan melalui website. Alamatnya kkm.primagraha.ac.id. Bapak Ibu sudah bisa, mungkin sekarang nih sambil akses nih, kebuka nggak nih? Seperti itu, silahkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal login, kemudian masukkan password, gitu ya. Loginnya menggunakan NIM. Nah, kalau misalkan ada yang terkendala, tidak bisa login, nanti bisa menghubungi kami panitia atau bisa menghubungi Bu Dini ya Bapak ya. Tuh khawatir nanti ada terkendala dengan akunnya. Biar nanti kita bisa langsung proses seperti itu. Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu, nanti mungkin kita selesai sampai jam, ini udah jam 15.00 ya. Masih ada yang ditanyakan? Bu Dini ada mau masuk? Ada informasi barangkali terkait informasi akademik Bu Dini? Monitor? Nggak ada. Kita nanti ini secara khusus ya. Atau saya mau tanya Bapak, mungkin ada yang udah pernah buka website pendaftarannya belum Bapak Ibu? Udah banyak, udah 26. Ya, informasi terakhir ada 26 Pak yang sudah daftar Pak. Sudah. Enggak kendala kan? Enggak terkendala kan Pak? Loginnya dan yang lainnya lancar. Iya. Ya mungkin informasi aja nih nanti pada saat pendaftaran kalau upload slip pembayaran ya. Jangan foto yang dikirim ya. Soalnya ada juga yang ngirim foto ya, bukan slip pembayaran malah ngirim foto ya. Ya. Oke. Untuk ukuran jaket ini dari Bu Lilis ya. Bu Lilis, ada pertanyaan. Untuk ukuran jaket dan kaos disesuaikan dengan ukuran badan peserta gak Pak? Atau langsung dikasih aja? Gitu. Nah, biasanya ngelis ya Pak Sastra ya? Biasanya diisi di web itu Pak. Oh, baik. Ya. Nah, jadi nanti setelah kebagi kelompok, nah nanti ada pilihan. Jadi semuanya dilakukan secara online. Gitu. Berarti udah ada formnya Pak ya? Begitu ngisi semuanya, di situ juga ada ukuran baju gitu ya, dan baju jaket. Gitu. Ya betul Pak, begitu. Ya, apa? Kalau bisa Pak untuk pengambilan atributnya itu sama alma mater, sampai sekarang alma mater juga belum ada kan? Ya. Nah, alma mater ini terpisah Pak, teknisnya Pak. Terpisah. Oh iya. Ya, bagiannya gitu. Kalau KKM itu ada panitianya. Kalau alma mater itu di bagian pendaftaran ya, bagian administrasi. Nah, mereka juga ada tata caranya ya. Begitu Pak. Iya, siap Pak. Ya. Pak Daud di mana Pak Daud? Petir Pak, di petir. Petir ya. Wah, nanti jadi tuan rumah ya. Lumayan Pak. Ya, Pak Saryamin silakan. Pak, ini saya kemarin ya pas akses di link PPKM itu, link KKN ya. Kenapa Pak? Itu saya udah rubah itunya, kodenya passwordnya. Saya masuk lagi kok itu bisa direset nggak Pak? Oh, bisa nanti komunikasi dengan Kang Ihya ya. Oh gitu ya. Oke, siap. Ya, pokoknya kendala teknis misalnya login dan apa gitu. Terutama terkait penggunaan siak ya.
Iya, sebelumnya udah terkait bisa siar, terkait saya coba. terkait password name, nah ini ya. Ya pendaftaran nanti hubungi aja ya. Jangan sampai jadi salah. Iya, iya. Oke, Oke. makasih Pak ya. Ya. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu. Ya cukup Pak. Cukup ya Pak Sastra. Baik, terakhir mungkin Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah antusias lah untuk mengikuti sosialisasi ini. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua diberikan kesehatan dan bisa mengikuti Pak semua Pak untuk pelaksanaan KKM di tahun 2021 ini. Begitu. Dan kami dari panitia juga sangat menunggu. Mudah-mudahan ini tidak ada kemunduran lagi. Tanggal 5 itu sudah melakukan pendaftaran semua Pak, sehingga kita langsung bisa berikan kelompok dan langsung ke proses pelepasan. Mungkin itu saja Pak dari kami, dari panitia. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih pada Pak Babay selaku Direktur Vokasi yang sudah memfasilitasi program dari LPPM ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Bapak Ibu kalau dari penjelasan yang diberikan tadi mungkin ada ketersinggungan atau ada hal yang kurang berkenan dari saya secara pribadi maupun dari rekan-rekan panitia KKM. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sastra. Mungkin acara sosialisasi hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Hal-hal yang belum jelas nanti dikomunikasikan di grup RPL ya Bapak Ibu ya, di grup RPL. Jadi karena sifatnya ini private ya, private istilahnya hanya untuk yang mahasiswa gitu ya. Kalau yang di grup PPDI itu kan ada yang masuk ada yang enggak kan. Jadi ini sifatnya sudah ke agenda akademik. Jadi nanti kita komunikasinya di sana sehingga kalau ada hal-hal yang tidak jelas bisa tersampaikan. Lagi nanti ada Pak Ihya yang bantu terkait administrasi ya, misalnya pendaftaran yang kesulitan, terkait akses di siang dan seterusnya, itu nanti silahkan ditanyakan. Itu saja barangkali nanti akan ada kabar lebih lanjut kalau misalnya ada hal-hal yang disampaikan. Itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah beres ya berarti ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.